Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, senang sekali di hari ini Kamis kami menemani Anda dalam program kajian rutin yang membahas tentang tafsir Al-Muyassar yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Ja'far Cecep Rahmat LC-MAG hafizahullahu ta'ala. Di kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan ayat berikutnya dari surah Al-Baqarah di ayat 217 sampai dengan ayat 218. Dan seperti biasa nanti kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kami persilahkan nanti untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat baik itu WhatsApp maupun SMS di nomor 0811 900 7913. Alhamdulillah nomor telepon sudah ada di layar televisi Anda, silakan nanti dicatat dan silakan Anda nanti bisa menghubungi ataupun mengirimkan pertanyaan melalui nomor-nomor di bawah ini. Baik, alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz dari kediaman beliau di Cilengsi. Sebelum Ustadz memulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabar antum dan keluarga di rumah, Ustadz? Alhamdulillah, semuanya baik-baik, sehat walafiat. Semoga keadaan Ustadz Abdul Rahman dan juga kru Ahsan TV di studio juga demikian. Nah, Ustadz, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas apa yang antum sampaikan. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk memulai pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik nikmat agama maupun dunia, sehingga di kesempatan pagi ini kita semua dapat kembali bersama menuntut ilmu syar'i melalui saluran Ahsan TV yang semoga Allah berkahi ini. Dan kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala kajian tafsir Al-Muyassar Quran surat Al-Baqarah ayat 217 dan 218 insyaallah ta'ala. Semoga para pemirsa sekalian sudah menyiapkan mushafnya, terlebih mushaf terjemahnya. Bahkan jika lebih bagus lagi jika ada, mempersiapkan kitab tafsirnya. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum
saya memulai dari kajian tafsir ini ingin menyampaikan terkait dengan susunan ayat dan juga surat dalam Al-Quran. Ya, apakah ya susunan ayat-ayat Al-Quran dan juga surat dari Al-Fatihah hingga An-Nas ini merupakan tauqifiyah, artinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah taufiqiyah, ijtihad dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain? Maka ya banyak dari ulama tafsir merajihkan bahwa susunan ayat-ayat juga surat-surat itu tauqifiyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, da'u hadil ayah fi makanin alladzi dzukira fihi kadza wa kadza. Letakkan ayat ini ya di surat yang disebutkan padanya begini dan begitu. Oleh karena itu, ya, para ulama sepakat bahwa susunan ayat-ayat dalam Al-Qur'an adalah susunan terbaik. Susunan terbaik. Jika kita yang membahas surat Al-Baqarah dari ayat yang pertama hingga di kesempatan ini ayat yang ke-217, maka susunan ya ayat per ayat tersebut adalah susunan yang terbaik yang memperhatikan ya tujuan-tujuan syariat. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama berusaha mengambil pelajaran atau munasabah antara ayat 1 dengan ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Maka ya, demikian juga dengan apa yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kita akan membahas insyaallah ayat 217. Di mana ayat sebelumnya, ayat yang ke-216, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang wajibnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, berjihad di jalan Allah, walaupun itu sangat kalian benci, sangat tidak kalian sukai. Ya. Maka di ayat yang ke-217 ini berkaitan tentang peperangan di bulan haram yang ditanyakan oleh manusia, khususnya orang-orang kafir, musyrik Quraisy saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Fasaddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang kafir musyrik ya bertanya kepada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bukan hanya orang-orang kafir musyrik saja yang bertanya, tetapi manusia, bahkan sebagian sahabat. Tentang apa? Anis syahril haram. Ya, tentang bulan haram, bulan-bulan yang diharamkan
Ada berapa bulan-bulan yang diharamkan? Bulan-bulan haram ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Hal yahillu fihil qital? Apakah dibolehkan berperang di bulan tersebut? Ya. Manusia bertanya kepada Rasulullah SAW. Khususnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya, apakah diperbolehkan berperang di bulan-bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya untuk menjawab, "Qul qitalun fihi kabir." Jawablah wahai Rasulullah kepada mereka, "Al-qitalu fi syahril harami azimun indallah." Memulai peperangan di bulan-bulan haram itu sangat besar di sisi Allah. Artinya termasuk dosa besar. Ya, termasuk perkara yang sangat besar, dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kaum muslimin diperintahkan untuk menghormati bulan-bulan haram. Dan itu juga sudah berlaku sebelum datang syariat Islam. Ya. Mereka pun sama. Orang-orang musyrik Quraisy menghormati bulan haram. Namun ada yang jauh lebih besar daripada berperang di bulan haram. Wasaddun an sabilillah. Apa yang kalian lakukan, wahai orang-orang kafir Quraisy, dari melarang manusia untuk memeluk agama Islam, untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan penuh kebebasan, dengan berbagai macam cara, bita'zib wa tahwif, kadang dengan menyiksa, kadang dengan mengintimidasi, menakut-nakuti orang-orang yang ingin memeluk Islam. Apa yang kalian lakukan dari mencegah, melarang manusia untuk memeluk agama Islam, beribadah kepada Allah, wa kufrum bihi, dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah dan juga Rasulnya, tidak mau menerima agamanya, wal masjidil haram, bahkan perbuatan kalian mencegah, melarang orang-orang Islam untuk memasuki Masjidil Haram. Orang-orang Islam yang ingin beribadah di Masjidil Haram, kalian cegah, kalian larang. Bahkan jika kalian dapati ada yang sholat di antara mereka, kalian siksa di dalamnya. Wa ikhraju ahlihi, ikhrajun nabi wal muhajirina minhu, dan perbuatan kalian mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal Nabi dan kaum muslimin yang hijrah tersebut adalah penduduk Mekah, penduduk asli,
rumah mereka di situ, pekerjaan mereka di situ. Kalian usir dari tempat tinggal mereka. Zalika akbaru dzanban. Perbuatan-perbuatan kalian itu ya, jauh lebih besar dosanya, keburukannya, kejahatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berperang di bulan haram. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah ya tentang berperang di bulan haram, apakah boleh atau tidak? Maka Allah ya, tampakkan keburukan mereka. Kenapa kalian bertanya tentang berperang di bulan haram? Sedangkan apa yang kalian lakukan itu jauh lebih besar daripada berperang di bulan haram. Apa yang kalian lakukan? Kalian menghalangi manusia dari agama Allah. Menyiksa, membunuh orang-orang yang ingin memeluk agama Islam. Kalian kufur dan menentang Allah dan Rasulnya. Kalian mengusir kaum muslimin dari rumah-rumah mereka. Kalian cegah mereka untuk beribadah di Masjidil Haram. Itu jauh lebih besar dosanya, kejahatannya daripada berperang di bulan haram. Sungguh mengherankan pertanyaan kalian. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, itu pun jauh lebih besar dosanya daripada berperang, daripada membunuh ya di bulan haram. Yang kalian lakukan saat ini, wahai orang-orang musyrik Mekah. Kalian bertanya tentang berperang di bulan haram, sesungguhnya kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah yang kalian lakukan itu jauh lebih besar daripada pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan orang-orang kafir tersebut tidak pernah berhenti dari kejahatan mereka. Mereka terus-menerus melakukan kejahatannya. Memerangi kalian, memusuhi kalian, membunuh kalian, sampai kalian murtad, keluar dari agama Islam, kembali kepada kekufuran. Sekiranya mereka mampu melakukan hal tersebut. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Mereka tidak akan pernah mampu. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Dan barang siapa di antara kalian mentaati mereka, murtad, keluar dari Islam, dan mati dalam keadaan murtad, kufur, ya, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka seluruh amalan yang selama ini dikerjakan akan hilang di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka, orang-orang yang murtad tersebut, yang keluar dari Islam, mengikuti ajakan orang-orang kafir. Ketika mereka murtad dan meninggal dalam kekufuran, mereka akan menjadi penghuni neraka yang terus-menerus tinggal di dalamnya.
tidak akan pernah keluar dari neraka tersebut selama-lamanya. Kekal di neraka, naudzubillah. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ya, kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang tidak lebih besar daripada apa yang mereka kerjakan. Itu mereka mempertanyakan tentang berperang di bulan haram. Betul, itu adalah sangat besar di sisi Allah, dosa besar, tetapi mereka ya, ketika bertanya seperti itu, mereka melakukan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya mereka pikirkan dan mereka berhenti darinya. Demikianlah karakter orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka banyak bertanya tentang perkara kepada kaum muslimin dan mereka melupakan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Dari kedurhakaan dan juga kejahatan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sifat buruk mereka hingga hari kiamat. Yaitu mereka akan terus-menerus memerangi kaum muslimin. Kapanpun, dimanapun. Dengan berbagai macam cara. Baik secara langsung ataupun tidak. Baik dengan senjata ataupun dengan pemikiran. Yang mana tujuannya? Agar kaum muslimin murtad. Keluar daripada Islam. Kita bisa lihat di banyak daerah upaya-upaya pemurtadan kepada kaum muslimin. Ada yang diiming-imingi dengan harta, dengan materi. Ada yang diiming-imingi dengan cinta. Ya, sebagian muslimah dipacari oleh ya, orang-orang kafir tersebut. Kemudian diajak nikah dan diajak murtad masuk ke dalam agama mereka. Bagian mereka diiming-imingi dengan jabatan, dengan kedudukan, dan lain sebagainya. Berbagai macam upaya untuk mengembalikan kaum muslimin kepada kekufuran, kepada agama mereka, na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa upaya mereka akan sia-sia. Karena mereka tidak akan pernah mampu mengembalikan kaum muslimin kepada kekufuran yang mereka inginkan. Ya, walaupun mungkin ada satu atau dua yang kembali kepada kekufuran, itu jumlahnya sangat sedikit. Tetapi kaum muslimin seluruhnya, mereka akan teguh di dalam atau di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabarkan, mengancam dengan sangat keras dalam ayat ini kepada mereka-mereka yang murtad keluar dari Islam. Bahwa seluruh kebaikan mereka akan terhapus jika mereka meninggal dalam keadaan murtad tersebut. Dan mereka akan hidup kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya'zan billah. Kita berlindung kepada Allah dari syubhat, dari kekufuran, dari kemurtadan. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah penyampai risalah, penyampai wahyu. Di mana terkadang para sahabat atau manusia yang ada saat itu bertanya kepada beliau dan Allah memberikan jawaban kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Disebutkan dalam beberapa riwayat terkadang Rasulullah menunggu beberapa hari untuk mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terkadang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, berijtihad. Kemudian turun wahyu menguatkan ijtihad beliau atau meluruskan ijtihad beliau. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya tidak lain hanyalah penyampai risalah. Apa yang disampaikannya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia menyampaikan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan. Kemudian perhatian para sahabat radhiyallahu anhum dalam pencarian mereka terhadap ilmu syar'i, di mana mereka sering bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara yang mereka butuhkan, dan juga mereka tidak segan-segan untuk bertanya tentang apa yang mereka lakukan, untuk mereka perbaiki, untuk mereka sesali dan kembali kepada kebenaran. Pelajaran berikutnya, bahwasanya yang dimaksud berperang di dalam ayat ini adalah memulai berperang. Memulai berperang di bulan haram termasuk dosa besar. Adapun jika diserang, maka tidak mengapa berperang meskipun di bulan haram. Bahkan meskipun di tanah haram. Ya, jika kaum muslimin diserang oleh musuh, maka tidak mengapa melawan mereka meskipun di bulan haram atau di tanah haram. Sebagaimana yang terjadi kepada Bani Saqif, di mana mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun keluar di bulan haram untuk memerangi mereka. Demikian juga orang-orang Romawi ketika berkumpul di Tabuk, dan saat itu di bulan haram, maka Rasulullah pun keluar bersama para sahabat untuk berperang melawan mereka. Ya, jadi yang tidak diperbolehkan adalah memulai berperang di bulan haram. Adapun melawan orang-orang yang memerangi kaum muslimin, ya, maka tidak mengapa. Dari ayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya dosa-dosa kaum muslimin itu terbagi menjadi dua. Ada dosa kecil, ya, ada dosa besar. Shaghirah, jamaknya shaghair. Kabirah, besar, jamaknya kabair. Dan berperang atau memulai perang di bulan haram termasuk dosa besar. Dan dosa-dosa besar pun bertingkat-tingkat. Ada yang paling besar. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa patokan? Suatu dosa disebut dosa kecil dan disebut dosa besar. Ya. Sebagian ahli ilmu menyebutkan bahwa patokannya adalah bahwa dosa besar
adalah dosa yang terdapat padanya hukuman di dunia dan ancaman di akhirat. Seperti dosa mencuri. Apa hukumannya di dunia? Dipotong tangannya. Berzina, ya dicambuk atau dirajam. Maka dosa-dosa yang ada hukumannya, hadnya di dunia, itu termasuk dosa besar. Atau terdapat ancaman di akhirat. Ya, terdapat ancaman di akhirat. Atau menunjukkan penafian iman. Atau Rasulullah berlepas diri darinya. Ya. Misalnya berbuat jih, berbuat curang. Apakah dosa curang itu termasuk dosa besar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang berbuat curang, dia bukan golonganku. Maka adanya baroah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perbuatan tersebut menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar. Atau menafikan iman. Ya, misalnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti yang mencintai dirinya sendiri. Kata Syekh Utsaimin, seseorang yang tidak mencintai saudaranya, ya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri termasuk dosa besar. Karena terancam adanya penafian iman. Adanya penafian kesempurnaan iman. Ya. Juga contoh lain misalnya, man asbala minal ka'bain fahuwa finnar. Siapa yang kainnya menjulur di bawah mata kaki, maka ia terancam neraka. Ini menunjukkan bahwa isbal, yang memanjangkan kain di bawah mata kaki, terlebih karena kesombongan, maka ia termasuk dosa besar karena terancam neraka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dosa-dosa besar. Ya, setiap dosa yang apabila dilakukan terdapat hukuman di dunia atau mendapatkan di akhirat, hukuman di akhirat, atau berupa laknat, berupa kemarahan, atau penafian iman, atau berlepas dirinya Rasulullah dari perbuatan tersebut, maka bisa disebut dosa tersebut sebagai dosa besar. Dan dosa-dosa besar ini harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dosa-dosa kecil bisa hilang, terhapus dengan wudu kita, dengan sholat kita, dengan ibadah-ibadah kita yang lain, maka dosa besar ini harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran dari ayat ini, para pemirsa Ahsan TV dimanapun berada, yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwa menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari mempelajari agama Allah, dari memeluknya, termasuk dosa yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada berperang di bulan haram. Ya, wasaddun an sabilillah. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ingin mempelajari Al-Quran dan Sunnah, jangan kita halang-halangi. Ya, para santri, santriwati ingin belajar Al-Quran dan hadis di pesantren, jangan kita persulit dan kita halang-halangi. Sangat disayangkan jika ada sebagian oknum
yang menghalang-halangi manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari menuntut ilmu, dari pengajian. Padahal tidak lain pengajian tersebut kecuali qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian larangan mencegah manusia dari masuk kepada Masjidil Haram. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang melarang ya peribadatan haji ketika di zaman ya Batiniyah berkuasa. Bahkan mereka menyerang dan membunuh serta mencuri Hajar Aswad. Perbuatan seperti itu mencegah manusia dari Masjidil Haram. Akan tetapi, upaya penertiban Masjidil Haram agar tidak berdesak-desakan, ya agar kuotanya ya tidak melebihi kapasitas yang tersedia di pelataran tawaf atau di dalam masjid, maka itu bukan bagian daripada menghalangi manusia dari Masjidil Haram. Bagi Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh, mungkin masih ingat, ya terkadang di jam tertentu para petugas, para askar sudah menutup pintu. Ya, ketika mendekati waktu azan atau sudah azan, terkadang beberapa pintu ditutup, dipersilahkan untuk sholat di teras. Itu tidak lain karena mungkin di dalam sudah penuh. Maka itu bukan termasuk bagian, tidak termasuk dalam ayat ini yang mencegah manusia dari Masjidil Haram. Melainkan, itu murni untuk penertiban. Dan itu tidak mengapa. Demikian juga di masa pandemi. Ya ketika pemerintah Saudi Arabia yang mengatur kuota jumlah yang sangat terbatas bagi mereka yang bisa masuk kepada Masjidil Haram demi menghindari penularan COVID-19, maka demikian juga diperbolehkan dan bukan bagian dalam ayat ini yang mencegah manusia dari Masjidil Haram. Kemudian pelajaran yang kita ambil juga, hiburan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang perbuatan mereka kepada orang-orang beriman. Maka sebesar apapun upaya mereka untuk memerangi kaum muslimin, memurtadkan mereka, Allah sudah nyatakan bahwa mereka tidak akan pernah mampu melakukannya. Kemudian ayat ini menunjukkan betapa semangatnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk memurtadkan kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Meskipun cara terakhirnya adalah dengan cara pembunuhan, peperangan. Bagaimana mereka menyiksa dan membunuh keluarga Yasir. Ya, istrinya Sumayyah dipaksa untuk murtad. Karena enggan untuk murtad, maka dibunuhlah wanita pertama yang sahih dalam Islam. Dengan cara yang sangat keji. Dengan ditombak dari kemaluannya hingga tembus ke punggungnya. Demikian juga suaminya Yasir. Bagaimana mereka menyiksa Bilal bin Rabah. Dan menyiksa banyak dari para sahabat. Itu mereka lakukan supaya orang-orang Islam ini kembali kepada agama mereka. Murtad kembali. Maka ya kaum muslimin hendaknya selalu waspada. Selalu berhati-hati dari upaya-upaya jahat sebagian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka wala yazaluna yuqatilunakum
Mereka terus-menerus tidak berhenti memerangi kalian. Hatta yaruddukum an dinikum. Sampai kalian murtad, kembali dari agama kalian kepada kekufuran. Pelajaran berikutnya bahwasanya orang yang murtad, maka terhapuslah seluruh amalannya jika dia meninggal dalam keadaan kufur. Namun jika dia bertaubat kepada Allah, maka amalan-amalan yang terdahulu akan kembali lagi. Oleh karena itu, jika ada yang murtad dari agama Islam, hendaklah kita berusaha untuk menasehati mereka, memahamkan mereka tentang wajibnya beribadah kepada pencipta mereka, beribadah kepada Allah saja. Ya, tidak lain. Mereka murtad karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka. Maka terus kita ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, orang yang murtad dari agama Islam maka tidak diperlakukan sebagai orang Islam, baik di dunia maupun setelah kematiannya. Ya, di dunia, maka orang yang murtad, jika dia laki-laki, tidak boleh menikahi wanita muslimah. Bahkan dia tidak mendapatkan warisan. La yarisul muslimul kafir, walal kafirul muslim. Ya, orang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan juga sebaliknya. Ya, terputus di dunia. Dan jika meninggal dunia, maka orang yang murtad tersebut kekal di dalam neraka. Nauzubillah. Inilah para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ayat ke-217. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali di ayat selanjutnya. Ayat 218. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang membenarkan dengan hati mereka, mengucapkan dengan lisan mereka, mengamalkan dengan anggota badan mereka, yang membenarkan Allah dan Rasulnya, beramal dengan syariatnya. Walladzina hajaru, dan juga orang-orang yang berhijrah, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, rumah, sawah, ladang, peternakan, usaha mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dari negeri kafir menuju negeri muslim. Wajahadu fi sabilillah, dan juga berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang terbukti, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan tamak terhadap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana orang-orang yang tertipu, orang yang mengharapkan surga, orang yang mengharapkan rahmat, tetapi tidak mau beriman, tidak mau melaksanakan syariat, tidak mau berhijrah, tidak mau berjihad. Bukan orang-orang yang hanya sebatas pengakuan saja, melainkan mereka-mereka yang beriman, berhijrah, berjihad fisabilillah. Merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurun lidzunubi ibadihil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun atas dosa-dosa yang dilakukan orang-orang beriman ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimun bihim rahmatan wasi'ah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka dengan rahmat yang sangat luas di dunia dan juga di akhirat. Para pemirsa Hasan TV, dimanapun berada yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang mereka-mereka yang bersungguh-sungguh dalam keimanan mereka, dalam pengamalan mereka terhadap syariat Allah, dan orang-orang yang berjihad, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan bahwa mereka lah orang-orang yang benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berharap harus terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia mencintai apa yang dia harapkan. Yang kedua, dia takut kehilangan apa yang dia harapkan. Yang ketiga, dia berusaha, beramal untuk mendapatkan apa yang dia harapkan tersebut. Maka orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah harus dibuktikan dengan keimanan mereka, dengan hijrah mereka, dengan jihad mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang-orang beriman. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan meskipun seorang hamba berusaha beramal dengan amalan terbaik, terkadang manusia memiliki kekurangan, sehingga Allah pun mengampuni kekurangan tersebut. Dan Allah merahmati mereka, yang memasukkan mereka ke dalam surganya yang kekal abadi. Pelajaran dari ayat ini, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, keutamaan amalan-amalan berikut, yaitu keimanan, hijrah, dan jihad fi sabilillah. Iman, sebagaimana yang sudah kita ketahui, iman adalah perkataan dengan lisan, ya, pengakuan atau keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan iman, ya, bisa bertambah dengan ketaatan, dengan ilmu, dengan membaca Al-Quran, sebagaimana firman Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah, maka perlu kita waspada bahwa iman juga bisa berkurang. Iman memiliki 6 rukun. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan iman memiliki 70 lebih cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Ya, 73 lebih cabang. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian daripada iman. Dan hijrah, tadi sudah disebutkan, al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Yang berpindah dari negeri kesyirikan, kekufuran kepada negeri Islam, agar bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan. Dan jihad fisabilillah adalah berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini semua memiliki keutamaan yang sangat besar, yang membuktikan seseorang benar-benar berharap dan akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwasanya seseorang hendaknya tidak takabur, tidak ujub, tidak bangga dengan amalannya, melainkan hendaklah dia berharap agar amalan tersebut diterima dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menerimanya. Penetapan dua nama Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Al-Ghafur yang Maha Pengampun, ya, yang mengampuni segala dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Mengampuni semua dosa.
Jika kita datang dengan dosa sebesar bumi sekalipun, Allah akan datang dengan sebesar itu pula ampunan. Dan maghfirah artinya ya, dihapuskannya dosa dan diangkatnya hukuman. Maka ketika Allah mengampuni kita, dosa-dosa kita dihapus dan kita tidak akan pernah dihukum. Bagi siapa? Wa inni laghaffarul liman tab. Sesungguhnya aku benar-benar maha pengampun bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang terus-menerus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Yang seharusnya kita mengikuti sifat tersebut dengan berusaha berkasih sayang sesama manusia. Bagaimana disebutkan dalam hadis Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang berkasih sayang akan disayang oleh Allah yang maha penyayang. Kemudian, ya, yang terakhir, kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Bahkan seorang hamba terkadang beramal sedikit, namun karena rahmat Allah, Allah memasukkannya ke dalam surga. Seorang hamba banyak berbuat dosa dan maksiat, kemudian dia bertobat, karena rahmat Allah, Allah memasukkannya ke dalam surga. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan cara kita ya beriman dan beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa sekalian, ini dua ayat yang bisa kita kaji di kesempatan ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kedua ayat tersebut dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Dikembalikan kepada moderator. Tafadhol. Dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustadz mudah-mudahan bisa dipahami oleh para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada. Dan tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda, para pemirsa, untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menghubungi di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat, baik melalui WhatsApp maupun melalui SMS di nomor 0811 900 7913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz, terkait dengan pertanyaan seputar haji dan umrah. Yang pertama Ustaz dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama, dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dan nasihat terkait tentang hukum orang yang sudah mampu dari sisi harta, tetapi beliau masih juga belum berangkat atau juga belum melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Bagaimana hukum terkait tentang hal itu? Mohon nasihat dan jawaban dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ya. Melaksanakan ibadah haji disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai salah satu rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, kata Rasulullah. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa tahujjal baiti istata'ta ilaihi sabila. Ucapkan 2 kalimat syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai hamba dan utusannya. Dirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Ya. Maka berhaji ke Baitullah ini wajib bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang memiliki harta, ya, hendaknya mereka segera mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji. Dan orang yang enggan melaksanakan ibadah haji, jika dia menolaknya karena menganggap tidak wajib, maka ya para ulama sepakat tentang kekufurannya. Karena Allah berfirman,
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, tidak mengimani kewajiban haji, tidak mau melaksanakannya, maka Allah ya Maha Kaya dari seluruh alam semesta. Allah tidak butuh kepada hajinya, Allah tidak butuh kepada alam semesta ini. Jadi ketika seorang hamba berhaji itu untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang mengingkari kewajiban haji, maka dia keluar dari Islam. Karena termasuk sesuatu yang maklum fiddin bid-darurah. Sesuatu yang sudah diketahui secara otomatis. Rukun Islam yang 5 ini wajib dilaksanakan. Ya. Akan tetapi jika dia tidak berhaji karena malas atau merasa belum siap, butuh ilmu dan segala macamnya, ya maka dia berdosa. Dia berdosa dan hendaknya segera bertaubat kepada Allah dan segera berangkat untuk beribadah ke haji ke Baitullah. Para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ibadah itu ada yang dilakukan oleh badan saja, seperti sholat. Ada ibadah berupa mengeluarkan harta seperti zakat. Dan ada ibadah yang dengan fisik maupun juga dengan materi, diantaranya haji. Ya maka beribadah haji, benar-benar dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwanya, dengan raganya, dengan hartanya, dengan waktunya. Ya, maka hendaklah seseorang bersemangat. Oleh karena itu, ya kita dapati orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berangkat haji, meskipun dia bukan dari golongan orang kaya. Dan sebaliknya, orang-orang yang memiliki rumah megah, mobil mewah, tetapi tidak juga berangkat kepada haji, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Abu Hilmi di Cikarang Barat. Pertanyaan beliau seputar tadi penjelasan Ustaz terkait tentang bulan-bulan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan. Adakah keutamaan bulan haram secara umum atau bulan-bulan per bulan apakah ada keutamaannya juga, Ustaz? Nah, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dia menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan hari-hari dengan hari yang lainnya. Bulan-bulan dengan bulan yang lainnya. Tempat-tempat dari tempat lainnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan memiliki keutamaan dan larangan berbuat keburukan di dalamnya. Jika kita dilarang, bahkan sangat besar ancamannya, berbuat keburukan di tanah haram atau di bulan haram, maka berlaku sebaliknya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di tanah haram ataupun di bulan haram, itu pun memiliki keutamaan daripada di tempat atau waktu yang lainnya. Beliau ketika menyebutkan faedah dari ayat tadi 217, beliau mengatakan anal ashhur qisman, ashrun hurum wa ashrun ghairu hurum. Bulan-bulan itu ada dua macam, bulan-bulan yang haram dan bulan-bulan yang bukan haram. Maka kata beliau, Anallaha yakhtassu min khalqihi ma syaa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan dari makhluknya apa yang dikehendakinya. Fahunaka amakin haram. Di sana ada tempat-tempat yang diharamkan, tanah haram. Wa amakin ghairu haram. Demikian juga ada tempat yang bukan tanah haram. Wa azminah haram, wa azminah ghairu haram. Demikian juga waktu-waktu, ada yang diharamkan, ada yang tidak haram.
Wa hunaka rusul wa hunaka mursal ilaihim. Ada rasul yang diutus, ada orang diutus kepada mereka dan lain sebagainya, ya. Ini menunjukkan bahwa ya kebaikan, keutamaan ada dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tetapkan siapa dan apa yang dikehendakinya. Maka kembali kepada yang tadi bahwasanya ya ada keutamaan bagi mereka yang beramal kebaikan di tanah haram dan juga bulan haram, sebagaimana ada ya besarnya kerusakan, kejahatan yang dilakukan di tanah haram atau di bulan haram. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Karena waktu yang terbatas, mungkin pertanyaan tadi sebagai penutup kita di kesempatan siang hari ini. Baik, mungkin barangkali ada ikhtitam dari Ustaz atau cukup? Para pemirsa Hasan TV, muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Jika kita perhatikan dua ayat ini, ya kita bisa dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hambanya. Begitu cinta kepada hambanya dan menginginkan kebaikan bagi mereka. Maka Allah berikan ya jalan, tunjukkan jalan dan peringatkan jalan-jalan yang membahayakan. Allah tunjukkan jalan-jalan yang menuju kebaikan dan Allah peringatkan jalan-jalan yang bisa membahayakan. Di antara jalan yang membahayakan di sini adalah mengikuti orang-orang kafir untuk murtad kembali ke jalan mereka, naudzubillah. Maka harus kita jaga iman kita, akidah kita, keluarga kita, anak istri kita. Ya jaga mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya dari pengaruh-pengaruh buruk, dari ilmu-ilmu yang sesat dan menyesatkan, subhat-subhat yang bertebaran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian Akadur Rahman. Barakallahu fikum. Jazakum khairan. Nah Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas ikhtitam yang telah disampaikan oleh Ustaz dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ustaz. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Hasan TV yang telah menyimak tayangan kajian di pagi menjelang siang hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah-faedah penting dari apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Baik, para pemirsa Hasan TV, inilah akhir perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.